Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suma Fadlika Cendu dari kelas MJ 828. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus Business Intelligence dengan judul Retensi Pelanggan atau Customer Retention pada sektor UMKM. Studi kasus ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi loyalitas pelanggan serta bagaimana Business Intelligence dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif bagi UMKM. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu introduction. Di era digital saat ini, persaingan antar UMKM semakin tinggi. Banyak UMKM mampu menarik pelanggan baru, namun tidak semuanya berhasil mempertahankan pelanggan tersebut untuk melakukan pembelian ulang. Padahal, mempertahankan pelanggan yang sudah ada umumnya lebih efisien dibandingkan mencari pelanggan baru. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada retensi pelanggan UMKM dengan tujuan merancang simulasi business intelligence yang dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi loyalitas pelanggan. Beberapa pertanyaan bisnis yang ingin dijawab antara lain, apakah peak hour latency memengaruhi repeat order rate? Apakah digital adoption score meningkatkan loyalitas pelanggan? Bagaimana pengaruh business tenure dan location and competitiveness? Lalu, apa perbedaan UMKM growth and struggling? Kita masuk ke method. Pada penelitian ini kami menggunakan dataset yang bernama Synthetic UMKM Data.csv yang berisi sekitar 150.000 data UMKM. Variabel utama yang dianalisis meliputi repeat order rate, peak hour latency, digital adoption score, business tenure, dan location competitiveness. Alur simulasi business intelligence dimulai dari dataset UMKM yang kemudian melalui proses ETL atau extract, transfer, and load. Setelah data dibersihkan dan diintegrasikan, data disimpan dalam data warehouse. Kemudian dianalisis menggunakan OLAP untuk menghasilkan laporan dan dashboard. Hasil analisis tersebut nantinya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Kita masuk ke result IPO Component BI Data Warehouse. Komponen Business Intelligence yang pertama yang digunakan adalah Data Warehouse. Input yang masuk berupa data transaksi UMKM, data ulasan pelanggan, data performa layanan, serta data karakteristik bisnis. Selanjutnya dilakukan proses ETL yang meliputi pengambilan data, pembersihan data, standarisasi format, dan pengelompokan data sesuai kebutuhan analisis. Output dari proses ini adalah data historis yang telah terintegrasi dalam bentuk fact table dan dimension table sehingga siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke result IPO Component BI Dashboard. Komponen kedua adalah dashboard. Input dashboard berasal dari data warehouse, hasil analisis OLAP, serta KPI yang berkaitan dengan retensi pelanggan dan performa UMKM. Pada tahap proses dilakukan integrasi data, visualisasi KPI, serta penyediaan fitur eksplorasi seperti filter dan drill down. Output yang dihasilkan berupa dashboard interaktif yang memudahkan pengguna memantau performa UMKM, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi retensi pelanggan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, result, temuan simulasi atau key findings. Berdasarkan rancangan simulasi yang dibuat, terdapat beberapa temuan utama yang diproyeksikan muncul. Pertama, digital adoption score memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap retensi pelanggan. Semakin tinggi tingkat adopsi digital, semakin besar peluang pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Yang kedua, kualitas layanan juga menjadi faktor penting. UMKM yang mampu memberikan respon cepat kepada pelanggan cenderung memiliki tingkat retensi yang baik. Yang ketiga, tingkat persaingan lokasi memang berpengaruh, namun bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan bisnis. Faktor internal seperti digitalisasi dan pelayanan tetap menjadi pembeda utama antara UMKM yang berkembang dan yang mengalami kesulitan. Lalu kita masuk ke discussion. Selama proses pengerjaan studi kasus ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan pertama yaitu menentukan variabel yang paling relevan untuk mengukur retensi pelanggan. Tantangan berikutnya adalah memahami hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Selain itu, proses perancang jalur Business Intelligence mulai dari ETL, data warehouse hingga dashboard juga membutuhkan pemahaman yang baik mengenai konsep BI. Dari proses ini, saya belajar bahwa Business Intelligence tidak hanya berfokus pada data, tetapi juga bagaimana data tersebut diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Lalu kita masuk ke conclusion and recommendation. Sebagai kesimpulan,
Business intelligence dapat membantu UMKM memahami faktor-faktor yang mempengaruhi retensi pelanggan secara lebih terstruktur dan berbasis data. Melalui integrasi data, penyimpanan dalam data warehouse serta visualisasi melalui dashboard, pelaku usaha dapat memperoleh insight yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan adopsi digital, memperbaiki kualitas layanan pelanggan, mengoptimalkan operasional bisnis, serta melakukan pemantauan KPI secara berkala agar retensi pelanggan dapat terus meningkat. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.